Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Jadi di video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran dan pembahasan soal-soal mengenai IPA Kimia, terutama di bagian soal-soal uji pemahaman mengenai persamaan reaksi. Jadi kita akan berusaha untuk mengajari bagaimana cara untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan reaksi. Jadi kalau kita perhatikan di soal nomor 1, perhatikan persamaan reaksi berikut. A MnO2 tambah B HCl menjadi CmNCl2 tambah DH2O tambah ECl2. Mungkin supaya gampang kita tulis ulang dulu ya. Jadi supaya bisa diperhatikan, kita miliki reaksi seperti yang di soal. Dalam pengerjaan soal-soal seperti ini, kita memiliki dua metode. Yang pertama mungkin bagi yang belum terlalu mahir, kita ajarkan dengan cara metode aljabar. Jadi kita perhatikan untuk yang senyawa Mn. Jadi untuk yang senyawa Mn kita perhatikan bahwa kita miliki di sini Mn ada 1. Kalau nggak ditulis dianggap 1. Jadi A dikali 1 berarti A. Kemudian sama dengan, di sini Mn-nya 1 dikali C berarti sama dengan C. Berarti kita miliki suatu persamaan untuk Mn yaitu A sama dengan C. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk oksigen, di sini kita miliki A dikali 2. Jadi kita tuliskan bahwa 2A sama dengan, yang di sebelah kanan di sini angka O-nya 1 dikali D, berarti O dengan persamaan 2A sama dengan D. Kita lanjutkan lagi, ada dua unsur lagi yaitu H dan Cl. Jadi untuk yang H, kita miliki di sini persamaannya adalah di sini 1 kali B. Di sini kita miliki 2 dikali D, berarti 2D. Dan yang unsur terakhir adalah unsur Cl. Kalau untuk unsur Cl, di sini angkanya 1 dikali B. Di sebelah kanan kita miliki dua buah Cl, letaknya di Cl di C dan Cl di E. Kita tuliskan 2C ditambah 2E. Kita lakukan pemisalan. Kita misalkan huruf yang terbanyak di soal ini kita perhatikan ada yang huruf D ya. Jadi kita boleh misalkan huruf A atau huruf D, nggak masalah. Kita misalkan saja A-nya sama dengan 1. Kalau kita misalkan A-nya sama dengan 1, yang kita peroleh pertama adalah A sama dengan C. Jadi A sama dengan C, ini berarti 1 sama dengan C. Kita peroleh nilai A-nya 1, nilai C-nya 1. Kita lanjutkan lagi, 2A sama dengan D. Ini berarti 2 kali 1 sama dengan D, berarti D sama dengan 2. Kita sudah peroleh A-nya 1, C-nya 1, D-nya 2. Kita lanjut ke B. B sama dengan 2D. Sehingga B sama dengan 2 dikali D-nya 2, B-nya sama dengan 4. Kita sudah dapat A, dapat B, dapat C, dapat D. Tinggal kita cari ke persamaan terakhir yang ada huruf E-nya. Jadi B sama dengan 2C ditambah 2E. B-nya 4, C-nya 1, tambah 2E. 4 sama dengan 2 tambah 2E, kita kurangkan 2 sama dengan 2E, E-nya sama dengan 1. Dengan demikian kalau kita tuliskan A-nya itu 1, B-nya 4, C-nya 1, D-nya 2, E-nya 1. Berarti 1, 4, 1, 2, 1. Maka jawaban yang memenuhi adalah di option B. Nah, di soal yang kedua akan kita coba kerjakan dengan cara yang sama. Kita tuliskan A C4H10 ditambah BO2 menjadi C CO2 tambah D H2O. Kita tuliskan untuk yang si C, di sini 4 dikali A berarti 4A sama dengan, di sini C-nya 1 dikali C berarti sama dengan C. Untuk unsur H, 10 kali A sama dengan 2D. Kemudian untuk yang O, 2B sama dengan 2C, di sini 1 kali D. Nah, kita lakukan pemisalan A-nya 1. Dengan demikian kita akan peroleh bahwa 4 kali 1 sama dengan C, berarti C-nya sama dengan 4. Kemudian 10A sama dengan D, sama dengan 2D. Berarti 10 dikali 1 sama dengan 2D, 10 sama dengan 2D, D sama dengan 5. Yang terakhir adalah untuk yang mencari nilai B. Jadi 2B sama dengan 2C ditambah D.
2B sama dengan 2 dikali 4 ditambah nilai D-nya 5. Berarti 2B sama dengan 13, B-nya sama dengan 13 per 2. Kebetulan angkanya dalam bentuk ada pecahan seperti ini, kita tuliskan bahwa A-nya adalah 1, B-nya 13 per 2, kemudian C-nya 4, dan D-nya 5. Ini bisa kita kali 2 semua, sehingga persamaannya menjadi 2, 13, 8, 10. Nah, kita perhatikan jawaban-jawaban yang ada, bahwa untuk A sama dengan C tambah D. Berarti A-nya 2, apakah sama dengan C 8 ditambah 10? Ternyata tidak, ini salah. Kemudian jika A-nya 1, tadi kalau kita misalkan A-nya 1, bahwa nilai B-nya adalah sama dengan 7. Salah ya, karena B-nya dapatnya 13 per 2. B sama dengan C ditambah D. 13 sama dengan 8 ditambah 10, juga kurang tepat. B sama dengan setengah D, bahwa kalau kita perhatikan 13 sama dengan setengah dari 10 juga kurang tepat. B sama dengan C tambah setengah D, ini benar dari persamaan yang ini. Kalau ini langsung kita bagi 2 semuanya, berarti B sama dengan C tambah setengah D, ini benar. Maka jawabannya yang benar adalah di option E. Kita lanjut di soal ketiga. Disebutkan bahwa logam zinc bereaksi dengan larutan asam klorida menghasilkan larutan zinc klorida dan gas hidrogen. Pernyataan tersebut dalam reaksi kimia dituliskan dengan logam zinc berarti adalah Zn dalam bentuk padat. Kemudian bereaksi dengan larutan asam klorida, larutan itu disimbolkan dengan Aq, menghasilkan larutan zinc klorida, di mana kalau zinc itu dalam bentuk ion adalah Zn2-, dan Cl itu adalah dalam bentuk klorida adalah Cl-, sehingga untuk menyetarakan muatannya Cl-nya harus sebanyak 2 buah. Ini membentuk ZnCl2. Kita tuliskan ZnCl2 ditambahkan dengan gas hidrogen. Tadi ini bentuknya dalam bentuk larutan Aq ditambahkan gas hidrogen H2 dalam wujud gas. Sekarang kita sudah dapat persamaan umum reaksinya. Kita perhatikan apakah reaksinya sudah setara atau belum. Kalau kita perhatikan jumlah Zn di sini 1, ini Zn-nya 1 sudah sama. Kemudian jumlah Cl-nya 2, di sini masih 1, belum setara. Supaya setara kita kalikan 2 di angka HCl-nya. Sehingga hanya 2, ini hanya 2 juga sudah benar. Dengan demikian kalau kita tuliskan dengan rapi, akan kita peroleh persamaannya adalah Zn ditambah 2 HCl menjadi ZnCl2 ditambah H2. Maka dengan demikian jawaban yang benar adalah di option B. Jadi demikian beberapa soal yang kita bisa bahas di uji pemahaman bagian A. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan soal selanjutnya di video berikutnya. Jadi pastikan kamu like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update dengan video pembahasan selanjutnya. Semoga apa yang kita tampilkan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.